Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Asfiah, NIM 19033114. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran suhu dan kalor pada pembelajaran berbasis teknologi dan bencana yang telah saya buat. Adapun KD untuk pembelajaran kali ini yaitu KD 3.5 menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk KD keterampilannya 4.5 yaitu merencanakan dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor serta presentasi hasil dan makna fisiknya. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin. Suhu digunakan untuk menyatakan tingkat panas atau dingin badan, cuaca, air, dan lain sebagainya. Jika sedang sakit, biasanya kita akan mengukur suhu badan kita menggunakan termometer. Nah, termometer adalah sebuah alat untuk mengukur suhu. Suhu yang menandakan kondisi panas atau dingin, dan termometer adalah alat yang mengukur suhu. Satuan suhu dapat dinyatakan dalam derajat skala pada termometer. Skala termometer yang sering digunakan ada 4, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Skala termometer yang sering digunakan di Indonesia adalah Celsius, sedangkan untuk internasionalnya yaitu skala Kelvin. Setiap skala termometer memiliki perbandingan yang berbeda. Perbandingan tersebut dinyatakan dalam perbandingan skala pada termometer yang dapat dilihat di gambar yang sudah ditampilkan. Perbandingan skala pada termometer dapat diperoleh dari rentang suhu masing-masing. Seperti yang dilihat pada gambar, ada perbedaan antara titik beku air dan titik didih air di masing-masing termometer. Nah, perbandingan ini bisa dijadikan berhubungan antara termometer, yaitu antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan mengurangkan antara titik didih air dan titik bekunya. Dari pengurangan yang sudah dilakukan, maka didapatkan perbandingan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit dikurang dengan 32 karena titik didihnya tidak mulai dari 0, dan Kelvin yaitu 5:4:9:5. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pengaruh suhu terhadap suatu zat. Pada dasarnya, setiap benda atau zat, baik itu padat, cair, ataupun gas, akan memuai atau mengalami pertambahan panjang, luas, ataupun volume ketika dipanaskan. Begitu pula sebaliknya, ketika benda tersebut didinginkan, maka dia akan menyusut atau mengalami pengurangan panjang, luas, atau volume, kecuali pada air, karena air memiliki sifat anomali, sehingga perilaku pemuaian dan penyusutannya berbeda pada rentang suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pemuaian itu ada 3, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Pada zat padat, seperti pada besi dan kaca, dapat memuai jika terpapar suhu panas. Saat suatu zat padat menerima energi panas, maka partikel di dalamnya akan bergerak lebih cepat. Karena pergerakan ini, maka dia membutuhkan ruang antar partikel yang lebih besar yang menyebabkan terjadinya pemuaian panjang, luas, dan volume di suatu benda padat. Yang kedua yaitu pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini melibatkan muai ruang atau muai volume. Dia tidak suhu, karena pada saat suhu yang diberikan akan menentukan besar pemuaian volume zat cair. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu pemuaian zat gas. Zat gas hanya mengalami pemuaian volume saja. Volume gas akan meningkat jika diberikan suhu yang tinggi. Nah, pada pemuaian tadi atau penyusutan pun sangat dipengaruhi oleh karakteristik zat atau benda itu sendiri. Artinya, untuk masing-masing zat yang berbeda, perilaku pemuaiannya pun akan berbeda. Contohnya seperti gambar yang sudah diberikan, yaitu gambar kabel yang dipasang longgar ketika siang hari dengan tujuan ketika dia menyusut pada malam hari karena suhunya turun, dia tidak putus. Nah, itu merupakan salah satu contoh pemuaian di kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua kita masuk ke materi kalor. Kalor merupakan tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh suatu benda dengan berbagai cara. Contohnya seperti hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, dan aliran atau konveksi. Kalor juga disebut sebagai energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Dan satuannya yang dikenal yaitu dengan kalori atau kal.
Contoh dari peristiwa perpindahan kalor yang mudah diamati yaitu pada kita saat merebus air dan juga pada saat memanaskan besi, seperti pada gambar. Nah, di atas sudah ada bagan. Kalor itu mempengaruhi bentuk suatu benda, yaitu padat, cair, dan gas. Suatu benda bisa menjadi padat, suatu benda bisa menjadi cair, atau suatu benda bisa menjadi gas ketika diberikan kalor. Bisa dilihat di bagian di atas bagaimana kalor bisa merubah bentuk suatu zat. Nah, fenomena suhu dan kalor ini bisa kita amati di lingkungan kita sehari-hari. Begitu pula dampaknya juga bisa kita rasakan secara langsung. Ada dampak yang positif dan juga ada dampak yang negatif. Contoh dampak positifnya tadi yaitu kita menyetrika pakaian, memasak nasi, ataupun memanaskan air. Namun ternyata juga ada dampak negatif yang bisa kita rasakan. Salah satunya yaitu bencana kekeringan. Kekeringan merupakan suatu fenomena suhu dan kalor yang bisa kita amati di kehidupan sehari-hari. Kekeringan itu secara sederhana kita tahu bahwa kalor tadi bisa mengubah wujud benda dari cair menjadi gas yaitu menguap. Kekeringan, kita tahu kekeringan itu ketika kita memiliki air tetapi tidak memenuhi untuk kehidupan. Nah, air ini pada saat waktu kekeringan dia mengalami pemuaian yang berlebihan, yang akhirnya tidak terjadi hujan dan terjadilah kekeringan dalam bentuk bencana. Kekeringan sendiri merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, dan kegiatan ekonomi dan lingkungan. Di Indonesia, kekeringan merupakan salah satu bencana yang kerap dijumpai terutama pada musim kemarau. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dalam bencana kekeringan, panas matahari yang sampai ke bumi dengan cara radiasi juga mengambil peran yang penting. Panas matahari yang berlebihan menyebabkan suatu wilayah mengalami kekeringan karena kurangnya sumber air suatu daerah. Nah, di sini peran suhu dan kalor bekerja. Kekeringan juga bisa menyebabkan bencana lainnya seperti kebakaran hutan. Kekeringan yang terjadi sangat berdampak untuk kehidupan manusia, seperti mempengaruhi kesehatan manusia ataupun juga nantinya berpengaruh pada tumbuhan dan hewan. Kekeringan juga dapat menyebabkan pepohonan menjadi mati dan tanah menjadi gundul, sehingga pada saat musim hujan dapat menyebabkan erosi dan banjir. Nah, di sini kita tahu bahwa dampak kekeringan ini banyak. Namun, secara garis besar, dampak kekeringan itu ada 3. Yang pertama, banyak tanaman yang mati. Dampak kekeringan yang pertama adalah banyaknya tanaman yang mati. Padahal kita semua tahu bahwa tanaman merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Ketika musim kemarau datang, maka banyak tanaman yang mati karena tidak dapat memenuhi kebutuhan airnya. Hanya ada beberapa tanaman saja yang bisa bertahan hidup seperti jati dan kaktus. Yang kedua itu meningkatnya polusi. Dampak dari matinya tanaman tadi, maka polusi udara akan merajalela. Karena kita tahu salah satu penghasil oksigen yaitu pohon. Jika pohonnya mati, tentu saja tidak ada yang menghasilkan oksigen dan karbon dioksida akan banyak di udara. Ini yang menyebabkan polusi udara meningkat. Dan yang ketiga itu sumber air bersih berkurang. Nah, karena air tadi sudah dirubah oleh pengaruh suhu dan kalor, suhu yang tinggi dan kalor mengubah air bentuknya dari cair menjadi gas dan tidak terjadinya hujan, tentu saja kebutuhan air akan berkurang, airnya berkurang, sumber air berkurang karena suhu dan kalor tadi. Karena suhu bertambah tinggi, maka tidak ada air di bumi. Disinilah pengaruh suhu dan kalor sesungguhnya dalam bencana kekeringan. Nah, untuk mengatasi bencana kekeringan, tentu saja ada teknologi yang digunakan, yaitu salah satunya yang biasa kita temui yaitu hujan buatan. Hujan buatan secara sederhana merupakan proses di mana ada pesawat yang menaburkan zat kimia di awan, sehingga awan ini bisa membentuk awan hujan yang nantinya diharapkan bisa terjadinya hujan. Oke, mari kita simak bagaimana hujan buatan itu bisa dibuat. Oke, dilansir dari situs resmi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, hujan buatan ditujukan untuk membantu krisis di bidang sumber data air karena iklim dan cuaca.
Iklim dan cuaca ini dipengaruhi oleh suhu dan kalor. Nah, hujan buatan pada umumnya memberikan rangsangan ke dalam awan. Rangsangan tersebut untuk mempercepat proses terjadinya hujan di awan lebih cepat dibandingkan dengan proses alami. Sebelum melakukan proses hujan buatan, tentu saja ada persiapan yang perlu dilakukan. Salah satunya yaitu dengan memodifikasi pesawat yang digunakan untuk mengangkut zat kimia ke awan. Pesawat ini dimodifikasi agar bisa melakukan sistem delivery atau mengantarkan bahan kimia ke awan. Nah, untuk prosesnya sendiri secara garis umum itu bisa teman-teman lihat di animasi yang sudah ditampilkan ini. Untuk pembuatan hujan buatan sendiri bisa teman-teman lihat di slide yang sudah ditampilkan, ada beberapa cara untuk membuat hujan buatan. Caranya yaitu yang pertama dengan menaburkan zat glasiogenik seperti argentium iodida dan para-iodida yang dilakukan pada ketinggian 4000 sampai 7000 dengan mempertimbangkan faktor arah angin. Kemudian penaburan bahan dilakukan pada pagi hari karena biasanya awan hujan alami terjadi pada pagi hari. Kemudian selain zat glasiogenik juga ditambahkan bahan kimia seperti garam, CaC12 dan urea. CaC12 diterbangkan pesawat untuk ditaburkan ke awan, urea belum ditaburkan. Baru bahan kimia tersebut akan mempengaruhi awan untuk berkondensasi dan membentuk awan yang lebih besar untuk mempercepat terjadinya hujan. Baru setelah awan berkondensasi, ditaburkan bubuk urea ke awan. Oke, kita tahu tadi bahwa salah satu bencana yang disebabkan oleh pengaruh suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari yaitu kekeringan. Nah, untuk mengatasinya ada teknologi yaitu berupa hujan buatan yang secara sederhana tadi berupa pesawat yang mengirimkan paket berupa zat kimia ke awan yang tujuannya agar awan ini mempercepat proses pembentukan hujan. Oke, sekian pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.